Gak jual malam-malam bro? Oh, gak pernah jualan? Kemana aja kalau malam itu? Ya, di rumah aja. Di rumah aja, gak kemana-mana ya? Sahabat Ayo Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Aku ini enak, ini terang bulan ini ya? Oh, iya. Terang bulan ini? Iya. Berapaan ini? Ini 1000-an. Oh, 1000-an. Ini kok ada ininya? Aduh, kok ada minyaknya ini? Terang bulan ini. Ganti sosis. Oh, ganti sosis. Enak ini. Sama tempe. Tambah tempe. Waduh, kok ada kemajuan ini, ada perubahan ini. Iya. Ini yang kemarin ini terang bulan, namanya ini terang bulan ini. Terang bulan. Sudah ada peningkatan ini, ganti ini. Ganti apa ini? Sosis. Oh, sama tempe itu. Digoreng itu ya? Iya, dituap. Berapaan itu? Itu rumahnya 1000-an. Oh iya, ini kemarin kayaknya laris kemarin ini di sini. Alhamdulillah. Ya kan dijual di sini kemarin ya. Iya. Dari siapa ini? Mas siapa namanya ini? Oh, Mas Danu. Mas Danu ya, dari Danu. Udah lama jualan di sini, jualan ini. Udah lama ya. Hampir 10 Oh, tahun. ini saya nama orang tua Pak, dari orang tua apa nama anu ada di sini. itu? Nama panggilan. Oh, ini. panggilan, Iya. panggilan jualan itu ya. Dan. Di anu apa daerah mana saja kalau jualan ini? Oh, dari sini ke Pasir Panjang. Oh, Pasir terus Panjang. Ke Pasena. Oh, ke utara, ke selatannya. Iya. Enggak ke timur Kapasan itu? Enggak tahu ke sana. Oh, enggak tahu ke sana ya. Kalau dulu kemarin ke sana ya? Enggak. Iya, dulu ke sana. Sekarang tidak. Oh, tidak ya. Di sini aja ya. Di sini saja. Iya, di sini aja laris ini. Iya, alhamdulillah. Iya, enggak mana-mana udah laris ini. Ini bumbunya apa ini? Ini pakai balado jagung Oh, sama jagung sama apa ini? sama super pedas. Oh, ini apa ini? Ini apanya? Ini tepung Oh, pakai tepungannya tempe. ini, tempenya ya. Dikasih tepungan ini ya. Iya, Enak biar kasih tepungan tempe ini. crispy Oh, jadinya. crispy jadinya ya. Enak ini. Buat sendiri apa istrinya Iya, ini? buat istri dong. Oh, istri dong. Oh, biar- iya. Biar tak tidur terus di rumah. Akad. Iya kan? Setengah 12 Iya, kalau bikinnya itu ya. Iya. Oh, enak Istri ini. yang bikin. Bawa berapa kilo ini? 10 kilo? Iya, Nggak. sosisnya itu cuma 10 bungkus. Oh, itu anu ya buat anu. Tempenya 5. Oh, sampingan ya buat anu apa tambah-tambahannya itu. Kalau sosis melulu kan anu kurang bervariasi anak-anak ini. Belum panas ini. Udah panas itu, Bang. Oh, kok gak anu ini, kok gak apa itu? Ini udah mendidih nih. Iya. Bentar lagi. Mekar ini ya. Iya. Berapa itu? 2000. 2000. Murah ini. Apanya yang mekar? Nah, ini 2000. Apanya yang mekar? Iya, 2000 itu. Murah itu. Gak bawa tepung, bawa tempe ya, bawa tempe. Biasanya kan tepung ayam gandengannya ini. Biasanya saya bawa itu. Oh, tepung ayam itu. Iya. Nggak bawa. Nggak ada yang membuatnya gimana itu. Udah mekar tuh. Itu masak itu. Nah, ini masak ini. Ini mau goreng ini ya? Iya, guys. Apa yang digoreng ini? Sosis. Oh, sosis ya. Nama tepungnya nggak usah tepung ini. Enggak, Nggak usah sosis aja gitu ya. Berapa? Beli berapa itu? beli 3.000. Dapat berapa? Dapat 3. Dapat 6. Oh, dapat 6. Iya, boleh anu aja. 500-an. Oh, kasih tempe lagi. Enggak, kok. Oh, tempura. Kurang Sama panas tempuranya. ini. Oh iya, kurang anu masih anu. Belum mendidih nih minyaknya. Tutup dulu ya. Mau kencot. Masih belum panasin. Oh, ini belum ini anu, kurang besar ini kompornya ini mungkin. Udah besar ini. Oh, udah besar ya. Masih belum anu, baru anu ini. Terlalu banyak minyaknya mungkin. Ini yang besar. Gak tumpah-tumpah kalau di bawah anu itu, keliling-keliling itu. Kan ada tutup. Oh iya, ada tutupnya ya, gak tumpah kalau ada tutupnya ya. Masak tempenya ini. Iya. Oh, ini tempenya. Oh, asik ini, enak ini. Berapa satu itu? 1.000 itu. Oh, 1000 ya. Murah ini. Jakarta berapa ini? Murah 1000 dapat satu ini. 1000 dapat berapa ini? 1.001 ini. 1000 tiga itu 3000. 3.000. Oh, banyak hasilnya ini. Iya. 3 kali lipat, banyak berlipat-lipat kalau ini. Kalau 1001 ini. Itu. Sudah mendidih ini, hampir masak ini.
Ini apaan bumbunya? Ini tepung sama apa ini? Tepung beras lah ini bukan? Iya itu, ini tepung beras ini. Oh, tepung beras sama bumbunya. Sajiku itu. Oh, sajiku sama apa lagi? Bawang. Enggak tahu saya, bukan Oh, saya. enggak, bukan istri yang bikin itu ya. Bikin. Dan nanti kalau kehabisan gimana? Gak buat lagi nih? Ya pulang kalau udah. Oh, pulang, nggak bikin lagi ya. Kata saya bikin sendiri di jalan-jalan gitu. Jalan-jalan. Ya bukan cuman beli tepung beras sama bawang putih sama apa sajiku kan iya. Dan nanti aku Biar nanya. kriuk-kriuk gitu Oh rasanya. iya tepung beras itu kriuk-kriuk itu. Ini jadi kalau anu patah kalau habis ini berarti pulang ini. Iya. Nggak nambah lagi ya, tinggal menghabiskan sosisnya itu. Iya, terus pulang. Iya pulang, digoreng sendiri di rumah ya. Itu lauk pauknya kalau makan itu di rumah itu. Iya, kamu kurang 1.000 tadi situnya. Kenapa ini? Kok minta uang kenapa ini? Kembaliannya tadi. Oh kembaliannya nggak dikasih. Apa lupa pak nggak dikasih? Enggak ada kembaliannya Oh, tadi. tadi nggak ada kembaliannya. Waktu sekarang ada ini. Oh, tidak dikasih bukan karena apa ini? Nggak Nggak ada ada. kembaliannya. Kembaliannya nggak ada, uang kecil nggak ada. Nggak ada. Hanya uang besar. Banyak dapatnya uang. Full ini tasnya ini. Oh, ini Masih belum. Udah Full full ini. udah. Udah full. Sampai sini nggak sampai. Iya, sampai sini. Oh, sudah ya, full ya. Mau pulang ini ya? Iya, bentar lagi pulang. Oh, udah banyak dapatnya uang ini. Oh, beli apa sosis ini? Ya, sosis merah. Sosis merah itu ya. Sama tempe. Sama tempe lagi. Laris ini tempenya tinggal sedikit udah ini. Tepungnya yang banyak ya. Ada sisanya tepungnya ini rupanya ini. Tempenya nggak ada ini. Ini sudah mendidih. Berapa menit ini? 10 menit nggak sampai ya? Nggak sampai 10 menit. Nggak Ini sa- sosisnya 5 udah menit. matang. Oh, matang udah ya. Oh, iya kalau sudah langsung Kalau udah diangkat panas ya. cepat. Oh iya kalau udah panas ya. Kalau kayak tadi ku lama ya. Iya, lama. Lama itu masih belum itu mendidih yang belum panas begitu full minyaknya ini. Nanti dikasih balado. Iya. Lah itu yang dimakan itu. Awet kalau makan itu. Iya, mulai tadi makan itu. Berapa tuh beli berapa nih? 3.000 tadi itu. Nah ini hampir masak ini. Tinggal sedikit lagi ini sudah matang ini. Agar kayak apa itu masih kurang merah, kemerah-merahan. Kalau kurang kering. Nggak enak ya? Nggak enak. Iya, nggak kriuk-kriuk. Iya. Bukan crispy namanya. Iya. Oh iya ini crispy namanya ya. Iya. Ini udah matang. Nah ini. Mau digunting? Oh digunting lagi, masih dikecil-kecilkan. Oh gitu. Macam-macam tadi bawa gunting perlunya gitu ya. Iya. Digunting-gunting ini, bawa gunting ini. Bawa cepit, nanti dicepit itu memasukkannya. Oh langsung disunduk sama ditusuk ini. Disitu sama guntingnya panas katanya. Iya baru ngangkat ini baru baru masak ini. Iya. Tamanya. Enak ini. Jagung. Oh itu baladonya ini. Oh balado manis itu ya. Jagung. Jagung manis ini. Enak ini. Kalau nggak suka yang pedas itu. Iya. Oh ada esnya ini. Bawa es lagi. Loh udah habis ini. Oh kuku. Bawa berapa box ini? Sabar ya. Ya bawa berapa box ini? Cuma 1 box ini. Di dalam nggak ada. Udah nggak ada. Oh habis udah dimasukkan semua. Iya. Mau habis tinggal berapa biji itu. Laris ini. Iya, alhamdulillah. Mau pulang ini mungkin pulang. Pulang bentar lagi ini. Nah ini tinggal sedikit anunya ini tempenya. Itu sosisnya itu ya. Iya. Ada di dalam. Udah tak tutup ya. Iya ditutup aja. Nanti kalau ada yang beli dibuka lagi. Ada. Ya lalat itu. Sosisnya ini. Habis ini tinggal 1. Wah, laris ini. Dikeroyok di mana tadi nih esnya ini? Di sini. Di sini tadi pagi. Oh iya habis ini, bener habis ini. Tinggal Ini tempenya sudah matang ini. tempenya udah matang. Tinggal tempenya saja itu ya.
Ini pulang ini, nggak ada yang dijual ini. Itu tinggal tetenya itu. Nah itu mudah masak ini, matang ini. 3.000 ini. Banyak hasilnya ini. Alhamdulillah. Kasih anu apa ini? Kasih Balado. balado. Oh, nggak pakai anu saus. Enggak. Balado aja ya. 3.000. Ya banyak ini hasilnya ini. Pedas, jagung. Kasih balado, nggak pakai saus. Campur. Oke, campur. Nggak memang nggak bawa saus memang ya. Enggak bawa. Oh, bawa balado enak ya. Nggak pakai anu lidi. Enggak. Oh gitu aja lah. Oh iya, nggak banyak anu itu. Biaya lidinya berapa satu anu itu? Satu gelangsi itu. Silakan like, komen, subscribe. Sahabat kuliner Al-Wasilah, sedikit kami merekomendasikan tentang pengeluaran biaya modal tusuk lidi di depan video tadi. Seakan hal tersebut merupakan tabdir atau mubadir, terkecuali pengadaannya barang tersebut memang benar-benar dimanfaatkan atau dibutuhkan. Akan tetapi sebagai seorang penjual, biasanya hal-hal yang demikian itu hanyalah sekadar menyediakan saja, khusus bagi yang membutuhkannya. Tabdir secara lafzi ialah sia-sia atau boros, sedangkan maknanya atau artinya tabdir atau mubadir ialah menggunakan atau membelanjakan harta kepada hal-hal yang tidak diperlukan. Mubadir secara bahasa merujuk pada pelaku tabdir, yakni orang yang melakukan tabdir disebut mubadir. Adapun tabdir yaitu sikap dan perbuatan, sedangkan pelakunya disebut mubadir. Kata tabdir dan mubadir disebutkan dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubaddir tabdira. Innal mubaddirina kanu ihwanas syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kerabat dekat orang miskin dan ibnu sabil hak mereka, dan jangan sekali-kali bersikap tabdir. Sesungguhnya orang yang suka bersikap tabdir adalah teman setan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ibnu Jauzi dalam tafsirnya Jadul Masyir menjelaskan bahwa ada dua pendapat ulama tentang makna tabdir. Beliau mengatakan, pertama, membelanjakan harta di luar kebutuhan yang dibenarkan. Ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mujahid, salah satu ulama tafsir, mengatakan, andaikan ada orang yang membelanjakan seluruh hartanya di jalur yang benar, dia bukan orang yang mubadir. Dan jika menafkahkan bahan makanan satu cakupan tangan di luar jalur yang tidak dibenarkan, maka dia termasuk orang yang mubadir. Az-Zajjaj mengatakan, sikap tabdir adalah membelanjakan harta untuk selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat jahiliyah dulu menyembelih onta, menghambur-hamburkan harta dalam rangka membanggakan diri dan mencari popularitas. Kemudian Allah perintahkan untuk membelanjakan harta untuk ibadah dalam rangka mencari wajhullah. Kedua makna sikap tabdir, menghambur-hamburkan,
yang menghabiskan harta. Ini keterangan yang disampaikan Al-Mawardi. Abu Ubaidah mengatakan, orang yang mubadir adalah orang yang berlebihan, yang menghabiskan dan menghancurkan harta. Tafsir Jadul Masir. Sedangkan pendapat yang tepat dan mencakup dua-duanya adalah seseorang dianggap bersikap tabdzir, yaitu jika dia menggunakan hartanya untuk maksiat atau menggunakan hartanya untuk perkara yang mubah, tapi menghabiskannya semua. Mengutip dari kitab tafsir Fi Zilalil Quran, ayat tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang menghancurkan harta atau berbuat mubadir. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas menafsirkan penghamburan harta tersebut adalah berinfak untuk sesuatu yang tidak benar. Imam Mujahid berkata, seandainya seorang menginfakkan seluruh hartanya untuk kebenaran, maka dia bukanlah seorang yang berbuat mubadir. Akan tetapi sekiranya dia menginfakkan 1 mud saja untuk ketidakbenaran, maka dia telah berbuat mubadir. Selain itu, lanjut tafsir Syed Qutbi, orang yang berbuat mubadir menurut ayat tersebut digolongkan sebagai saudara-saudara setan, sebab mereka berinfak untuk kebatilan dan kemaksiatan. Dan juga termasuk mubadir ialah perbuatan menyia-nyiakan harta atau merusak harta, dan Nabi SAW telah melarang perbuatan merusak harta tersebut dengan sabdanya, sesungguhnya Allah membenci kalian karena 3 hal: berita palsu atau gosip, menyia-nyiakan harta, dan banyak meminta. Allah melarang manusia menyia-nyiakan harta dan memberikannya kepada anak yang belum mumayyiz, sehingga berakibat kepada hilangnya berbagai kemaslahatan. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تُسْفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. صدق الله العظيم. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Di samping menyia-nyiakan harta, juga bisa saja menyia-nyiakan waktu, seperti halnya ia betah berjam-jam ngobrol lamanya sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan hanya untuk ngegosip dan membicarakan aib orang lain, sehingga ia lupa ibadah, berzikir, bekerja, dan sebagainya. Sedangkan sifat perbuatan mubadir atau tabdzir boros dan israf berlebih-lebihan punya perbedaan, walau terlihat terkadang seakan-akan sama. Ibnu Abidin mengatakan, israf adalah memanfaatkan sesuatu sepantasnya namun sudah berlebihan dari yang pantas. Tabdzir atau mubadir adalah memanfaatkan sesuatu pada sesuatu yang tidak pantas. Juga ada ulama yang menyatakan pula, tabdzir atau mubadir adalah mengeluarkan atau menginfakkan harta untuk hal maksiat, bukan pada jalan yang benar.
Sedangkan israf adalah melampaui batas, baik itu dalam masalah harta atau lainnya, seperti berlebihan dengan melakukan tindakan pembunuhan. Ada juga berlebihan dalam berbicara, seperti contoh ibu-ibu yang mau pergi ke sawah atau ke ladang mencari rumput atau ngarit. Sebenarnya ia cukup hanya memakai pelindung kulit dari terik matahari itu saja, semisal bedak atau yang lainnya. Namun terlalu berlebihan hingga ia berdandan minor, pakai liven, gincu, sifat alis atau pakai bulu mata dan lain-lain. Lantas berapa semua biaya yang dikeluarkan dan apa gunanya? Juga termasuk israf adalah menggunakan air wudhu lebih dari 3 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang sahabat yang boros menggunakan air wudhu. Nabi lalu kemudian beliau mengingatkan bahwa boros menggunakan air wudhu tidak boleh, walaupun kita sedang berwudhu di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani. Dalam riwayat hadis lain dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan dan minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa bersikap berlebih dan sombong. Hadis riwayat An-Nasa'i. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Dalam hadis lain diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, makanlah apa saja yang kamu mau dan pakailah apa yang kamu mau selama engkau luput dari 2 hal, boros dan bangga diri serta sombong. Berlebihan makan minum termasuk israf. Dalam keadaan kalap ia memaksa diri menyantap semua makanan sekaligus minumnya, walaupun makanan itu halal. Akan tetapi bila berlebih-lebihan atau kekenyangan maka akan menjadi haram. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sedangkan perilaku tidak menghabiskan makanan atau membuang makanan adalah perbuatan tabdzir atau mubadir. Mubadir termasuk sikap menyepelekan nikmat dan bisa jadi kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut, yang seharusnya kita mensyukuri atas nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ihwanas syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Shadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berikanlah kerabat dekat orang miskin dan ibnu sabil hak mereka.
Dan jangan sekali-kali bersikap takdir. Sesungguhnya orang yang suka bersikap takdir adalah teman setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dari dua dalil di atas ini, banyak masyarakat khususnya umat Islam dihadapkan sebuah dilema mengenai hal larangan makan kenyang, berlebih-lebihan atau israf, dan larangan untuk hal yang bersifat seakan-akan mubatir, sehingga harus memilih untuk menghabiskan makanan tersebut walaupun sudah kenyang atau membiarkannya tidak termakan sia-sia. Dalam hal tersebut kita perlu memahami atau pengertian dan ketentuan dari kata mubatir itu sendiri. Tidak menghabiskan makanan apa termasuk bagian dari mubatir. Arti dari kata mubatir yaitu menggunakan sesuatu tidak pada tempat yang selayaknya, atau dalam istilah lain biasa dikenal dengan menyia-nyiakan harta. Seperti halnya makanan dilempar ke jalanan, minuman dibuang ke tempat sampah, dan lain sebagainya. Tentu saja sikap mubatir seperti itu sangat tidak dianjurkan syariat. Pengertian ini sesuai dengan penjelasan dalam kitab Faid Al-Qadir. Arti israf adalah menggunakan sesuatu berlebihan dari ketentuan yang dianjurkan. Sedangkan arti mubatir adalah menggunakan sesuatu pada tempat yang tidak dianjurkan. Hal tersebut juga disinggung oleh Imam Syafi'i sesuai dengan penjelasannya sebagai berikut. Karena kekenyangan akan memberatkan ibadah, mengeraskan atau menghilangkan kepekaan hati, menghilangkan kecerdasan, menarik rasa kantuk, dan melemahkan seseorang dalam beribadah. Juga Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suap untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihinya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Bahkan kekenyangan hukumnya bisa menjadi haram. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, larangan kekenyangan dimaksud pada kekenyangan yang membuat penuh perut dan membuat orangnya berat untuk melaksanakan ibadah dan membuat angkuh, bernafsu, banyak tidur dan malas. Bisa jadi hukumnya berubah dari makruh menjadi haram sesuai dengan dampak buruk yang ditimbulkan, misalnya membahayakannya kesehatan. Adapun rasa kenyang yang tidak membahayakan tidak mengapa, karena orang-orang di masa Nabi SAW dan masa selain mereka pun pernah makan sampai kenyang, namun mereka menghindari makan sampai terlalu kenyang. Kadang Rasulullah mengajak para sahabat ke tempat sebuah jamuan makan. Kemudian beliau menjamu mereka dan meminta mereka makan. Kemudian mereka makan sampai kenyang. Setelah itu barulah Rasulullah makan beserta para sahabat yang belum makan. Juga terdapat dalam hadis di masa Rasulullah SAW ketika sedang terjadi perang Khandaq, Jabir bin Abdullah Al-Ansari mengundang Nabi SAW untuk memakan daging sembelihannya yang kecil ukuran serta sedikit gandum. Kemudian Rasulullah SAW mengambil sepotong roti dan daging. Kemudian beliau memanggil 10 orang untuk masuk dan makan. Mereka pun makan hingga kenyang, kemudian keluar. Lalu dipanggil kembali 10 orang yang lain, dan demikian seterusnya. Allah menambahkan berkah pada daging dan gandum tadi, sehingga bisa cukup untuk makan orang banyak.
bahkan masih banyak tersisa hingga dibagikan kepada para tetangga. Dalam riwayat lain, pada suatu hari Nabi SAW menyajikan susu pada Ahlus Sufah, salah satunya Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Aku minum sampai puas." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ayo minum lagi Abu Hurairah." Maka aku minum. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ayo minum lagi." Maka aku minum lagi. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ayo minum lagi." Maka aku minum lagi. Lalu aku berkata, "Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak lagi aku dapati tempat untuk meminum dalam tubuhku." Kemudian Nabi SAW ambil susu yang tersisa dan meminumnya. Semua ini adalah dalil bolehnya makan sampai kenyang dan puas yang wajar selama tidak membahayakan. Ketentuan dari haramnya mubadzir atau menyia-nyiakan harta hanya berlaku dalam penggunaan yang muncul dari sebuah perbuatan seseorang, sehingga tidak mencakup terhadap membiarkan makan untuk tidak dihabiskan. Sebab hal ini tergolong bagian dari meninggalkan pekerjaan yang tidak sampai terkena hukum haram untuk dilakukan. Seperti yang dijelaskan dalam kitab I'anatut Thalibin, dimakruhkan pula membiarkan tanaman dan pepohonan tidak disiram air meski dalam keadaan bisa melakukannya, sebab hal ini tergolong menyia-nyiakan harta. Jika dikritisi menyia-nyiakan harta menuntut hukum haram, kenapa dalam permasalahan ini dihukumi makruh? Maka aku menjawabnya, haramnya menyia-nyiakan harta hanya ketika muncul dari sebuah perbuatan seperti membuang harta di laut tanpa adanya rasa khawatir kapal tenggelam karena keberatan muatan. Membuang uang di jalan. Berbeda ketika menyia-nyiakan harta muncul dari meninggalkan perbuatan membiarkan harta. Seperti dalam permasalahan ini, maka hal ini tidak sampai dihukumi haram, tetapi hanya sebatas makruh. Seperti halnya yang telah engkau ketahui. Berdasarkan pemahaman di atas, dapat kita simpulkan mubadzir dalam hal tidak menghabiskan makanan saat kenyang adalah hal yang keliru, tidak benar. Sikap yang baik bagi seorang adalah menyudahi makanannya sudah merasa kenyang agar terhindar dari perbuatan israf berlebih-lebihan yang dilarang oleh syara. Juga agar supaya terhindar dari mubadzir, maka makanan yang tidak dihabiskan kita simpan, dan ketika akan dimakan lagi dipanaskan biar enak seperti baru masak, atau kita olah untuk keperluan lain seperti campuran pakan ternak dan lain-lain, sesuai dengan hadis Nabi mengenai menghargai sisa makanan. Seperti tulang juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini karena tulang dikatakan sebagai bahan makanan golongan jin. Nabi SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian beristinja dengan menggunakan kotoran atau tulang, karena tulang adalah bahan makanan saudara kalian dari golongan jin." Hadis riwayat Tirmidzi. Berdasarkan riwayat Ibnu Abi Saibah, Al-Basri juga menceritakan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat yang tidak menghargai makanan. Ada sebuah penduduk desa yang Allah beri kelapangan dalam masalah rizki, sampai mereka melakukan istinja dengan roti. Akhirnya Allah kirimkan penyakit
lapar hingga mereka makan makanan yang mereka duduk. Ibnu Abi Syaib. Dalam riwayat dari Ja'far bin Muhammad, ayahnya dari Abu Ja'far pernah mengatakan bahwa hukuman membuang roti pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Dulu Bani Israel pernah beristinja dengan roti hingga Allah kirimkan rasa lapar kepada mereka hingga mereka mencari-cari di toilet mereka untuk dimakan. Ibnu Abi Dun. Abu Hurairah juga mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, mubadzir atau membuang makanan adalah hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadap hambanya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, sesungguhnya Allah meridhoi 3 hal bagi kalian dan murka apabila kalian melakukan 3 hal. Allah ridho jika kalian menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan Allah ridho jika kalian berpegang pada tali Allah seluruhnya dan kalian saling menasehati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian. Allah murka jika kalian sibuk dengan desas-desus, banyak mengemukakan pertanyaan yang tidak berguna, serta membuang-buang harta. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa nilai yang ingin disampaikan ayat ini adalah sikap pertengahan yang harus dipegang teguh oleh seorang muslim. Sikap pertengahan yang dimaksud di sini adalah tidak menjerumuskan pada tindakan mubadzir dan tidak pula menjadi kikir atas hartanya. Lebih dalam disampaikan dalam kitab Ibnu Katsir, barang siapa yang merelakan hartanya untuk berinfak di jalan Allah, maka hal tersebut akan menjadi kebaikan baginya. Namun jika dengan jumlah yang sama dan habis hartanya untuk membeli sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, artinya ia telah menjerumuskan dalam sikap mubadzir. Jadi berhati-hatilah dalam sikap mubadzir, bukan berarti menjadikan orang muslim itu kikir. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sebagai berikut, tidak akan bergeser 2 telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya kemana dihabiskan, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, jika seseorang membelanjakan atau mengeluarkan hartanya dalam kebaikan atau maka bukanlah termasuk ke dalam tabdzir. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an membelanjakan seluruh hartanya kepada Rasulullah dalam rangka berjihad di jalan Allah. Sayyidina Utsman membelanjakan separuh hartanya, nafkah mereka diterima Rasulullah dan tidak menilainya sebagai para pemboros, sebab dikeluarkan demi membantu umat Islam.
Terkait larangan mubadir dan hal makanan ini telah diterangkan Rasul. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering makan dengan jilati ketiga jarinya, ibu jari telunjuk dan jari tengah. Lalu beliau bersabda, jika ada makananmu yang terjatuh maka buanglah kotorannya, dan baiknya ia memakannya serta tidak membiarkannya untuk setan. Beliau memerintahkan kepada kami untuk menjilati piring seraya bersabda bahwa sesungguhnya kamu tidak mengetahui pada makanan yang mana adanya berkah itu. Hadis riwayat Muslim. Islam mengajarkan manusia untuk bersikap sederhana, memanfaatkan hartanya dengan sebaik-baik mungkin, tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkannya. Yang terakhir, agar tidak terjerumus dalam mubadir dan israf, baik dalam makanan, pakaian, dan keperluan lainnya. Ketika akan membelanjakan atau mau ambil makanan, ambillah makanan yang secukupnya atau perlunya, jangan sampai kalap karena makanannya enak. Bersyukur dengan makanan yang tersedia. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam salah satunya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik dan yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Yang kedua, sebelum makan cuci tangan, berdoa mohon keberkahan dalam makan dan dijauhkan dari azab neraka. Contoh doanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang ketiga, habiskanlah makanan tersebut sampai butiran terakhir tanpa sisa sebutir pun. Seandainya ada sisa yang tidak termakan, disimpan pada tempat penyimpanan atau dikasihkan pada yang lainnya. Demikian tips agar tidak sampai kekenyangan berlebihan atau sia-sia, agar tidak masuk ke kategori berdosa, mubadir, dan israf. Versi kuliner Al-Wasilah yang dikutip dari berbagai sumber. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalam. Ya bro, gak jual malam-malam bro? Oh, gak pernah jualan? Kemana aja kalau malam itu? Ya, di rumah aja. Di rumah juga, kemana-mana ya? Gak ada acara apa gitu di sana? Katanya ada sholawatan. Iya, nanti malam ada. Di mana ibu? Di Kalipang. Sholawatan dari mana?